Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di konten Super Meleset ya. Kenapa kita namain Super Meleset? Karena inspirasi atau ide datang dari kedua anakku ya. Namanya Bintang dan Demir yang super meleset, super hiperaktif. Maka coba kita bikin channel Super Meleset ya, yang berhubungan dengan keluarganya aku ya. Begitu teman-teman ya. Sementara untuk konten aku sendiri itu sudah ada sebenarnya dan sudah monetisasi. Nah seperti itulah, dan juga sudah mendapatkan gaji ya. Jadi kemudian aku coba bikin channel lain yaitu Super Meleset ini, dan emang gak gampang teman-teman ya. Jadi yang namanya membuat konten atau konten kreator atau bikin video atau bikin vlog atau semacam itulah, itu nggak mudah, alias nggak gampang untuk mendapatkan AdSense ya. AdSense itu seperti ini. Nah ini dari kontenku yang Cakkus PS ya. Jadi kalau kalian ngeklik Cakkus PS, tulisannya CAKKOES spasi PS, maka akan muncul channelnya aku ya, Cakkus PS. Dan itu berhubungan dengan dunia PlayStation ya, motivasi hidup, gimana caranya kita bekerja mendapatkan uang, itu ada di situ semuanya ya. Termasuk salah satunya dengan bikin rental PS seperti itu, dan berhubungan dengan tutorial yang berhubungan dengan PS juga. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Nah ini AdSense-nya ya, Google AdSense. Nah ini kita sudah bisa gajian kalau sudah mendapatkan ini teman-teman ya. Tentunya nggak gampang. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika konten? Nah seperti konten Super Meleset ini ya, ini masih jauh, ini masih 100 subscriber, dan emang nggak gampang untuk mendapatkan subscriber itu ya. Nggak gampang, orang itu dulu subscribe itu nggak gampang banget. Jadi sulit. Seperti yang aku rasakan di konten Super Meleset ini, nggak gampang mendapatkan subscriber, meskipun kita bila-bilain konten kemana keluar kota, ternyata nggak mudah. Penontonnya lebih dari 2000 juga, yang nyepret berapa cuma sedikit sekali gitu ya. Oke, pertama kalau kita bikin konten, bikin vlog atau bikin YouTube, yang pertama kita harus perhatikan adalah email. Jadi email kamu tuh benar-benar harus diperhatikan di awal. Jangan diganti-ganti emailnya apa, Gmailnya apa, kamu catat aja passwordnya apa, udah itu ya. Nah setelah punya email itu, kamu bikin YouTube. Nah kamu bikin video, terus kamu upload ya. Upload video tentang apa aja, itu rezeki-rezekian, nggak mudah. Kayak Cakkus gini, kayak aku gini, ini upload video tentang keluarga susah. Naiknya susah, subscribe-nya susah, semuanya susah. Alhasil, oke itu tadi ya, email jangan lupa. Terus kemudian coba bikin YouTube, bikin video-video apa aja, entah apa yang kira-kira nanti bisa meledak, itu ditunggu aja. Nah kebetulan di suatu hari ada orang main PS dari pagi sampai siang, kemudian pulang pamit, terus gak bayar gitu ya, melarikan diri. Waktu itu aku agak sakit yang jaga anakku. Anakku bilang, ya itu yang main PS pamitan mau beli rokok. Aduh, ini orangnya pulang nih gak balik lagi, aku bilang gitu. Tapi dari situlah justru punya ide bikin konten yang berhubungan pelanggan pamitan beli rokok gak bayar, gak balik lagi ke rental. Udah itu, akhirnya tuh penontonnya meledak. Dari situ aku punya ide, oh ternyata ini nih yang bisa bikin penonton banyak, itu ini ya. Jadi konten yang berhubungan dengan rental PS ini, penontonnya bisa banyak, dan alhamdulillah subscribernya juga cepet. Sekarang hampir 4000 subscriber ya, alhamdulillah. Itu untuk konten Cakkus PS ya. Oke, kita ngomongin konten yang ini aja. Awalnya itu jangan lupa emailnya, jangan diganti-ganti, terus bikin YouTube. Terus ada persyaratannya nih. Persyaratannya adalah kamu harus mempunyai 1000 subscriber. Nah awal pertama itu harus ditempuh dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu kamu harus mencapai 1000 subscriber untuk monetisasi ya. Dan sudah harus mencapai 4000 jam tayang. Jadi kamu harus mengejar 4000 jam tayang itu, sering upload seminggu, entah 3 atau 5 kali kamu harus upload, sehingga dalam 1 tahun itu kamu akan menghasilkan lebih dari 4000 jam tayang ya. Tapi jika ada satu aja video kamu meledak dan melebihi 1000-2000 ya, paling dengan beberapa video aja kamu sudah bisa mencapai 4000 jam tayang. Artinya kamu sudah dapat satu persyaratan nih. Tinggal satu persyaratannya lagi adalah subscriber.
dalam 1 tahun ini harus dikejar. Subscriber harus tercapai 1000 subscriber dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jika 1 tahun nggak memenuhi 1000 subscriber ya, maka dihitung berikutnya 1 tahun berikutnya gitu ya, akumulasi. Pokoknya kalau bisa dalam 1 tahun harus selesai 1000 subscribernya itu ya. Jadi kamu kejar itu. Nah, setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kamu sudah bisa monetisasi. Lalu selanjutnya kamu akan mendapatkan apa namanya, $10 kayak gitu. Aku tak inget-inget ya. Dapat harus mempunyai duit $10 dulu persyaratannya gitu ya. Jadi dari video itu sudah ada iklan, kemudian kamu mencapai $10 gitu ya. Nah, dari $10 itu habis itu berlanjut lagi nanti sampai $100 teman-teman ya. Oh, dari $10 itu kamu bisa daftar pajak Amerika ya. Nah, setelah mencapai $10 kemudian kita daftar pajak Amerika namanya. Ini yang susah banget teman-teman. Aku dulu pernah sampai 3 bulan putus asa. Ini pajak Amerika udah hampir 3 bulan nggak ACC karena pakai KTP waktu itu. Kita daftar ditinjau, kemudian kita daftar lagi ditinjau lagi. Apa ya yang bikin bisa ACC? Ternyata pakai NPWP ya. Nah, setelah pakai NPWP itulah akhirnya sukses, alhamdulillah. YouTube-nya bisa cair ya. Jadi kemudian setelah monet nanti kita bakal dikirim ini. Setelah monetisasi kita akan dikirim Google AdSense ini ke alamat kita. Kalau misalnya nggak nyampe ke rumah kamu cari ke kantor pos terdekat di rumah kamu ya. Ini biasa nyangkut di kantor pos. Aku juga tak tunggu kan, Google AdSense Anda sudah dikirim ke alamat tujuan. Tak tunggu lama nggak datang. Ternyata di kantor pos. Aku langsung hubungi kantor pos, ke tempat kantor pos, tanya data-data Google AdSense siapa aja yang datang ke situ. Ternyata memang salah satunya punyaku ada di situ gitu ya. Jadi cari kantor pos ini Google AdSense. Ini perjuangan. Jadi konten kita itu malam hari pas sepi baru kita ngonten bikin video. Pokoknya kita berjuang mencari tema, mencari ide apa ya kira-kira. Hari ini bikin video apa, hari ini bikin video. Terus continue. Yang penting continue bikin video terus. Jangan berhenti, jangan menyerah. Dicoba terus. Insya Allah nanti ada 1-2 video. Lalu dapat pengalaman, kita ngedit, kita ini, kita itu. Dapat pengalaman dari situ, belajar terus. Lama-lama nanti kita menemukan, oh ini cocoknya videonya seperti ini. Materinya seperti ini. Cocoknya ini. Nah, kita menemukan di situ. Sudah dari 1000 subscriber itu, maka akan terjadi percepatan yang cepat sekali ya. Alhamdulillah untuk Cak Kus karena bukan artis, karena bukan public figure ya, memang agak lama, tapi 1 tahun itu sudah bisa memenuhi 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, dari 1000 itu setahun berikutnya ini masuk tahun kedua, alhamdulillah cepet banget. Ini baru berapa bulan ini itu subscribernya Cak Kus ini hampir 4000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara semuanya yang sudah menyubscribe Cak Kus PS ya. Meskipun ini berhubungan dengan dunia rental PS atau PlayStation, ini banyak motivasi hidup, atau bukan mengguru ya, tapi berbagi pengalamanku yang bukan pegawai negeri, yang bukan pegawai kantoran, hanya seorang rental PS. Alhamdulillah ya, bisa untuk menghidupi keluarga, 3 anak, dan untuk segala macam-macam ya. Kalian bisa nikmati, bisa klik di Cak Kus PS, insya Allah dapat motivasi, dapat apalah yang akan berharga buat diri kamu gitu ya. Itu teman-teman ya, kisahku dalam mendapatkan AdSense ini, Google AdSense namanya, ini dari YouTube Cak Kus PS ya. Nah, dari situ alhamdulillah sudah mendapatkan gaji meskipun belum besar ya. Jadi di pendaftaran pajak Amerika itu nanti kita cantumkan nomor rekening bank kita. Jadi setiap gajian itu sekitar tanggal 20 sampai 25 setiap bulan ya. Tanggal itu kalau memenuhi persyaratan $100. Jadi kita dari video-video itu kan sudah monet tuh. Jadi dolarnya itu akan berwarna hijau dan itu jalan gitu ya. Nah, ketika sudah mencapai batas gaji, batas $100, artinya sudah terkumpul
uang kita tuh $100, maka otomatis kita akan mendapatkan gaji dari YouTube masuk ke rekening kita. $100 itu berapa? $100 itu 1.300.000, itu batas minimal gaji ya. Tapi apakah bisa lebih dari itu? Ya bisa juga. Kalau YouTube kalian berkembang bagus, penonton view-nya banyak, iklannya banyak, ya kamu bisa dapat gaji yang lebih dari itu ya. Pokoknya itu, apakah tiap bulan gajinya? Enggak. Tapi kalau view-nya banyak, iklannya banyak, subscriber-nya banyak, ya dalam tiap bulan kita dapat gaji berapa. Kalau aku masih belum tiap bulan ya. Jadi ya pokoknya ketika sudah mencapai 1.300.000 atau $100, maka baru gaji itu keluar. Alhamdulillah sampai sejauh ini baru 2 kali mendapatkan dana. 1 tahun ini baru 2 kali mendapatkan gaji dari YouTube, dan ini sudah mau yang ketiga kali ya. Dan alhamdulillah kayaknya agak cepat ini ya. Lama-lama kan YouTube kita berkembang, makin banyak subscriber, makin banyak penonton, gajinya yang 1 tahun 2 kali, nanti mudah-mudahan 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali gitu ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan channelnya juga makin berkembang. Kita terus tiap hari berpikir, berinovasi, namanya juga content creator, harus kreatif gitu ya. Aku rasa itu ya, buat teman-teman, saudara-saudara semuanya yang menyimak konten Supermarket kali ini, tak upload di Supermarket ya, tentang mendapatkan Google AdSense ini bagaimana. Tentunya butuh perjuangan yang gigih ya, jangan menyerah. Kalau kamu sekarang punyanya HP, ya udah kamu rekam aja pakai HP dulu, nggak apa-apa. Aku dulu juga awalnya pakai HP, kemudian karena berkembang banyak, coba beli kamera, meskipun nggak terlalu mahal sekali, pakai kamera hasilnya alhamdulillah lebih bagus. Dan sekarang ini aku ngerekamnya pakai HP ya, karena biar cepet aja, biar cepet aja untuk segera aku upload malam hari ini ya. Aku rasa itu sedikit perjuangan bagaimana konten Cakkus PS, bukan yang Supermarket ini ya, kontennya mendapatkan Google AdSense. Ini dia dapat gaji dari YouTube. Jadi kalian kalau pengen berprofesi jadi content creator, pengen jadi YouTuber, silahkan dicoba aja, perjuangannya cukup panjang, mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bagi. Next, coba kita bagi pengalaman lain tentang YouTube ya. Emang agak susah ini. Jadi aku ini bagi konten antara Cakkus PS dan Supermarket konsepnya kayak gimana gitu. Tapi mudah-mudahan Supermarket ini nanti bisa lebih berkembang lagi ya. Nah itu kasih kritikan, masukan atau apalah supaya bisa berkembang lagi. Tadi berkembang atau enggak itu tergantung menonton ya. Ada yang suka banyak gitu, kayak konten yang di Masjid Iban itu sudah 2.300 penonton gitu ya, meledak banget. Tapi di tempat lain aku bikin kayaknya lama banget naiknya, jadi rezeki-rezekian juga menonton bisa sebanyak itu ya. Oke, terima kasih sudah nonton konten Supermarket ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.